dari masing-masing nanti disebutin lagi sama kayak sebelumnya, ngerti nggak? Misalkan dari saya, nama saya Fitri, warna saya biru, nanti kita disebutin lagi nama saya, maksudnya nanti teman sebelahnya jadi nanti apa ya itu nyebutin semuanya. Oke, dimulai dari sini ya. Oke, dengar ya. Ini langsung karena saya adalah ya. Warna sekarang warna satu, ya, warna biru. Ratu biji biel biru lebih cepat. Ratu biji biel biru lebih cepat nanti tahu. Ratu biji biel biru coklat kasih abu aku mau ngasih tapi warna kalau misalkan ini warna oke, daya ini terlalu semua ya di sini ya. Jadi kegiatan yang kita laksanakan pada hari itu adalah bimbingan kelompok yang dimana bimbingan kelompok ini salah satu jenis layanan bimbingan kelompok yang nantinya kalian itu saling bertukar informasi dan memberikan pendapat. Jadi nanti dari teman-teman itu dengan pandangan pendapat gagasan pemikiran dari semua tentang topik atau permasalahan yang sedang dihadapi sekarang. Dimana
supaya teman-teman itu tegas dan tidak melakukan atau tidak menjadi sampah dengan memakai bahasa kalau nanti ada salah satu pengalaman dari teman-teman kalian atau dari kalian sendiri itu kalau bisa ceritanya sampai kita aja gitu. Jadi teman-teman semua nggak perlu buat cerita yang lain gitu. Jadi tolong dijaga asas kerahasiaannya. Terus jadi gimana nih? Topiknya mau topik tugas atau mau topik bebas? Jadi ini sepakatnya topik tugas ya? Oke, berarti dari saya sendiri berarti ya. Jadi kalau misalkan topik tugas dari saya itu kan di Indonesia kan udah banyak banget ya kayak pergaulan bebas, apalagi di zaman ya Gen Z kayak kita sekarang nih, teman langsung teman saya sendiri gitu loh. Itu kan pergaulan bebas itu udah banget kayak pacaran terus ada yang anak-anak sekarang, anak-anak sekolah jadi kayak tawuran itu kan udah banyak banget ya. Itu kan udah teman-teman gimana ada yang mau nambahkan ya? Kalau menurut saya sih di era yang saya hidup bebas ada yang mungkin yang dari awalnya biasa terus dia bisa melakukan seks atau yang tawuran tadi juga banyak itu juga bisa kasus baru juga tuh banyak yang pelecehan atau segala macam itu kan juga banyak sih kan. Kalau orang itu saja
terus dia juga mengatakan tauran jelas dan kemanapun nggak sesuai sama dia jadi bahasa negatif luar jadi umur yang sewajarnya itu berarti sekarang kan kalau misalkan ngejalanin masalah itu kadang kan toksik, ada toksik kan. Nah itu bisa jadi kalau misalkan mereka toksik bisa melakukan seks bebas. Iya sih. Saya juga emang kayak sekarang kan emang karena era yang udah digital ya, jadi kalian pasti ngeliat dari media itu benar-benar tidak batas. Biasanya kalau misalnya itu dan apa ya buat kita pernah ada yang mau menanggapi dampak buat diri kita sendiri. Nah itu kan dia bisa kena pidana, bahkan juga bisa masuk penjara anak-anak yang udah viral juga kan. Nah itu bisa apa ya, psikisnya mungkin terganggu karena mikir kayak kenapa sih lo ngelakuin ini gitu kan. Apa ya, dia harus menerima apa yang emang dia tidak terima, karena kesalahan kecil-kecil kayak gitu jam sekarang kan perempuan itu nggak aman. Iya. Perempuan itu nggak aman dalam berpakaian, kita pakaian tertutup aja masih ada yang bisa melihat kita tuh terbuka. Terus kayak misalnya mata atau termasuk kekeling juga kan juga ada, ini juga termasuk nakalan. Terus ada juga misalnya diri itu ada yang menanggapi misalkan mungkin biasanya biasanya kan nggak tahu bisa dia punya pacar atau apa gitu kan. Terus seks bebas juga udah sekarang udah semua seks bebas secara langsung gitu ya, dalam secara berkelanjutan ada aja yang ada yang menanggapi lagi nggak ya?
melihat yang baik dan yang buruk tuh udah tahu pasti. Jadi untuk ngelakuin suatu hal yang seperti itu juga kita harus bisa mikir 2 kali gitu. Bisa harus tahu akibatnya ke depan itu seperti apa. Ya. Karena dari iman karena mungkin dalam bahasa itu kalau dulunya kayak luarnya apalagi kalau pengennya juga masuk sih, itu standar. Maksudnya pacaran versi orang tuh beda-beda gitu ya, nggak harus standar gitu. Artinya kan yang pertama gitu ya. Terus apa sih namanya, dampaknya itu bisa banget buat menurut aku iman juga salah satu buat niat sebagai muslimah, itu salah satunya buat melawan kita dari perbuatan ibadah. Kalau misalnya kita punya iman, maksudnya iman yang kuat, terus kita juga menjaga kita sebagai muslimah, kita juga menjaga diri sebagai kita tuh berharga loh. Kita sebagai muslimah harus punya rasa malu gitu kan. Jadi kalau misalkan itu pakaiannya udah lewat batas itu, ya Allah itu tuh udah di luar dari banget, maksudnya udah di luar batas syariat Allah banget gitu. Dan itu juga menurut aku di era sekarang tuh memang sudah iman. Jadi menurut aku lingkungan, kalau lingkungan terus ini masih sudah susah gitu ya. Pertama kalaupun misalnya kita menghindari pertemanan gitu lah, itu bisa ketemu, tapi yang satu itu tetap iman gitu ya. Kalau misalkan itu terjadi hal yang
schedule mengenai cara menentukan. Ada yang mau juga? Balik lagi kasih apa ya, kalau misalkan kita nih dari temen-temennya gitu, sekarang kan banyak ya, maksudnya dari kalian juga masih yang udah minat temennya nih gitu, temennya kalau minat susah. Itu menurut saya apa kalian susah banget, maksudnya hatinya itu udah keras gitu ya, susah buat bilangin kalau misalkan kita ketemu tuh gini bagaimana apa sih kok emangnya semua pahala orang tuh kan masing-masing ya, ibadah orang tuh masing-masing. Jadi menurut aku jangan pakai paksaan itu kayak udah berapa aja, pas kita juga mengingatkan juga udah sama aja gitu, udah kalau yang berikan gitu tanpa dia itu juga itu juga udah sama aja, udah ngapain. Jadi yang penting intinya kita tuh udah ngajak, udah apa sih, udah ngajak dia, udah ngingetin dia mau dia ikut atau enggak, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kita punya target buat ngajak teman kita kembali ke jalan yang benar, kita harusnya pelan-pelan aja gitu, step by step, jangan langsung di saya tentunya enggak gitu. Soalnya kan biasanya orang yang itu keras kepala, apalagi sama orang yang udah benar-benar bertahan sama kita itu susah banget ya sekarang. Jadi kalau misalnya kita mengajak teman kita ke area yang maksudnya ke jalan yang benar, itu tuh pelan-pelan aja, soalnya di zaman sekarang itu susah menurut aku. berarti bagus banget. Ada yang mau nulis nggak? Ada yang mau ngomongin itu? Benar kalau kita kasih contoh aja, misalkan dia kayak kitanya lebih baik gitu, siapa? Jadi mungkin dia akan sama sendiri. Itu kita kasih contoh aja dalam dirinya, informasi dari kita sendiri ya. Kita untuk ngajak juga udah. Menurut kamu gimana? Aku belum dengar suara kamu kan ya? Mereka Lebih ke jaga diri aja dari hal buruk. maksudnya dari teman-temannya, dari keluarga yang berbeda sama-sama. jadi kan itu pendapat dari teman-teman semua itu udah bagus aja. Sebenarnya emang benar sih, apalagi di zaman sekarang kan lingkungan kemudian itu apalagi jadi ada yang mau nanya kesimpulan nggak? Boleh.
Jadi kayak kita bisa membuka pikiran kita, terus kita jadi tahu pendapat-pendapat semua gitu. Kita juga bisa menerima pendapat orang lain gitu kan. Apa tidak? Jadi kalau begitu kegiatan dengan pembahasan itu jadi saya juga mengkhususkan diri pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.